silakan aja mau dimuat lah. SBY bukan orang sembarangan, informasinya, kualitasnya dia cek satu persatu. Dia sudah ketemu dengan seluruh pimpinan partai kecuali PDIP. Semua mengeluh. Dia sudah mendengar langsung skenario dua pasar. Lalu dia melakukan pengecekan pada orang yang mendengar langsung dari mulutnya Pak Presiden. Pak Presiden hanya mau 2 calon. Kenapa 2 calon Pak Presiden? Kan ada Anies, ada Ganjar. Oh, Anies kan sebentar lagi masuk penjara. Terus partai-partai lain yang di KIB segala kalau nggak nurut ya tinggal masuk penjara aja itu. Nah, kayak gitu. Jahat bukan? Jahat. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, barusan kita melihat video dari Andi Arief. Ini politikus dari Partai Demokrat. Kembali dia menantang otoritas kekuasaan. Dengan cara apa? Menurut saya, feeling saya ini, prediksi saya ini, apa yang disampaikan oleh Andi Arief tadi dalam video itu penuh dengan kepalsuan dan kebohongan. Saya tidak yakin seorang Jokowi akan melakukan hal itu. Saya pernah bertemu dengan Presiden. Saya percaya kesantunan dan kecermatan Presiden Jokowi dalam membangun narasi. Tidak mungkin seperti yang dikatakan oleh Andi Arief, bahwa mengatakan Anies sudah pasti masuk penjara lah, akan menghukum, memenjarakan KIB kalau tidak mau bergabung dengan Jokowi lah. Ini luar biasa. Fitnah yang kembali ditembakkan oleh politikus Partai Demokrat. Partai Demokrat ini memang sedang membangun strategi pencitraan agar menarik perhatian orang, karena mungkin mereka sudah tahu diri bahwa kekuatannya akan semakin melemah. Jadi mereka mulai berulah mencari perhatian. Seperti kita lihatlah, kalau kita punya anak kecil nakal gitu, kemudian supaya dia mendapatkan perhatian, dia berbuat nakal gitu. Jadi membuat langkah-langkah aksi yang menarik perhatian orang, termasuk Partai Demokrat. Jadi ingin selalu supaya orang-orangnya yang membangun narasi ini mendapatkan spotlight dari media. Itu mungkin strategi juga. Strategi sah-sah saja, boleh-boleh saja. Tapi efektivitas hasilnya seperti apa strategi itu? Nah, rakyat yang akan menguji. Dan menurut saya ini strategi yang sangat salah. Bukan simpatik dari rakyat yang didapatkan oleh Partai Demokrat, yang terjadi rakyat berpikir. Karena rakyat itu mengerti keseharian Pak Jokowi di TV seperti apa, bagaimana dia santun, menghormati setiap orang, bukan hanya pejabat, rakyat kecil pun disapa dengan ramah dan senyum. Mungkin nggak sih seorang presiden mengatakan hal seperti itu, seperti yang disampaikan oleh Andi Arief? Saya tidak yakin. Nah, cuma problemnya ini saya harus mengkritisi pemerintah juga. Saat ini pemerintah ini tidak mempunyai juru bicara. Setelah Fajrul Rahman diangkat menjadi dubes, tidak ada lagi juru bicara resmi kepresidenan. Saya tidak tahu apakah ada juru bicara milenial atau kemudian ada lagi satu perempuan Ibu Dini, itu masih efektif atau tidak. Saya tidak tahu. Apakah para tenaga ahli utama di KSP masih difungsikan sebagai juru bicara? Saya juga tidak tahu. Ini menunjukkan bahwa ada titik lemah juga dari pemerintah dalam membangun counter narasi. Sehingga kalau
narasi seperti Andi Arief ini tidak di-counter oleh pemerintah, nanti dianggap sebagai kebetulan. Memang ada dua hal sih. Mungkin pemerintah tidak mempunyai orang yang capable untuk merespon atau membuat counter narasi, atau mungkin bagi pemerintah, bagi Presiden Jokowi, Partai Demokrat, atau mungkin Andi Arief tidak ada artinya apa-apa. Jadi mungkin diabaikan sajalah, mungkin begitu juga. Ini bisa juga, ini strategi komunikasi publik bisa dibangun apa saja. Jadi itu saja ingin saya sampaikan sahabat Indonesia, bahwa kita harus mulai mengerti bahwa janganlah politikus ini membangun narasi-narasi yang bersifat hoax, narasi palsu, narasi penuh penyesatan, dan kemudian melahirkan fitnah gitu. Nanti kalau Presiden Jokowi bertindak atas nama hukum karena merasa difitnah, mereka marah. Nanti dianggap kriminalisasi lagi. Tapi mereka berbuat seenak udelnya. Terus mereka seenak sendiri mencaci maki presiden, membuat fitnah kepada presiden, membuat hoax tentang presiden, terus minta didiamkan begitu saja. Lah kok minyu enak men rek. Kok enak men uripmu ini. Jadi kalau menurut saya kan harus ada sanksi. Jangan sampai kebebasan berpendapat ini dilakukan sebebas-bebasnya tanpa kendali. Saya tidak setuju. Saya memperjuangkan kebebasan bersuara, termasuk saya sebagai rakyat bersuara, tapi tetap dalam koridor aturan yang ada. Bukan bebas sebebas-bebasnya. Para politikus ini harusnya memberikan pendidikan pada masyarakat, termasuk dalam membangun komunikasi publik. Jangan mereka maunya sendiri. Sekarang seperti Andi Arief ini, apa yang Anda edukasikan kepada masyarakat pada saat Anda membangun atau memproduksi fitnah seperti itu? Apa? Hanya ingin menarik suara rakyat begitu? Hanya ingin mendapatkan simpati rakyat begitu? Anda salah. Rakyat Indonesia pada dasarnya adalah orang-orang yang lembut hati. Tidak ingin ada kekasaran-kekasaran atau fitnah-fitnah. Yang terjadi, dukungan pada Presiden Jokowi semakin meningkat. Kenapa? Beliau adalah korban fitnah. Termasuk mungkin yang saya prediksi adalah apa yang disampaikan oleh Andi Arief. Tidak ada dasarnya, tidak ada premisnya. Jadi kalau Andi Arief saya tantang sekarang, buktikan bahwa narasi presiden ngomong seperti itu benar adanya, buktinya mana? Sampaikan ke publik. Berani tidak Andi Arief? Lah, kalau ini katanya, kok sana endasmu gitu ya? Kok lambe itu bibir kok ngomong asal jeplak, itu kan nggak pas ini. Ada kebebasan berbicara. Tapi juga ada namanya etika komunikasi publik. Ada fatsun politik, itu harusnya dipegang teguh oleh para politisi. Harusnya politisi memberikan pendidikan politik pada rakyat, termasuk bagaimana berkomunikasi di ruang publik. Itu seharusnya pelajaran buat para politikus. Jangan saenake udele diri. Baik, sahabat Indonesia, demikian opini saya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Andi Arief. Mudah-mudahan ini menjadi bahan pelajaran kepada politikus lain. Jangan asal berbicara tanpa data. Hanya berdasarkan kata si A, kata si B, katanya. Tidak ada akurasi. Dan kita jangan terjebak oleh politikus-politikus maupun partai-partai yang memproduksi fitnah seperti itu. Baik, sahabat Indonesia, terima kasih. Kita bertemu kembali dalam opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila. Saya Rudi SK.